Selamat pagi buat anak-anak Bapak semuanya. Kembali lagi kita berkumpul di mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Bapak minta maaf sekali kepada kalian semuanya karena situasi corona saat ini benar-benar kita tidak bisa tatap muka dengan lancar seperti biasanya. Jadi saya mulai kembali dengan yang namanya pembelajaran secara daring. Baik, kita masuk ke materi konsep UML atau Unified Modeling Language. Nah, UML atau Unified Modeling Language merupakan sebuah bahasa pemodelan visual yang digunakan dalam merekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan, menspesifikasi, membangun dan mendokumentasi sistem perangkat lunak. Nah, UML ini adalah bahasa yang kita gunakan untuk mengembangkan. Nah, contoh ibaratnya itu UML ini seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, UML ini dipakai untuk kita menggambarkan, menspesifikasi, membangun dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Atau kalau alur logikanya itu, jika kita ingin membangun sebuah sistem, jadi kita kan harus cari tahu dulu dong apa yang menjadi permasalahan mengapa kita membangun sistem tersebut. Setelah kita dapat permasalahannya, kemudian kita gambarkan konsepnya. Nah, menggambarkan konsepnya ini mulailah kita menggunakan yang namanya BAS atau UML. Nah, setelah kita gambarkan sistem apa yang akan kita rancang, kemudian kita spesifikasikan. Nah, sistem kita ini spesifikasinya seperti apa. Nah, kan untuk kita mengetahui spesifikasi seperti apa, kita harus tahu dulu kan fungsinya seperti apa. Sudah kita tahu spesifikasinya, baru kita bangun, baru kita rancang, baru kita dokumentasikan atau kita apa sih bahasanya, langsung kita gunakan. Nah, sistemnya gitu. Nah, tiga bagian dasar pada UML itu yang pertama sesuatu atau things, atau bisa kalian buka di buku kalian di halaman eh, bentar ya, berapa tadi ya, di halaman 11. Nah, di halaman 11 itu ada yang namanya tiga bagian dasar. Nah, yang pertama itu ada yang namanya sesuatu atau things, merupakan bagian yang terdiri dari elemen-elemen yang bersifat fisik maupun konseptual. Nah, di sini ketika kita ingin menggunakan UML atau ingin membangun sebuah sistem menggunakan UML, kita harus tahu dulu things atau sesuatu apa yang akan kita rancang. Nah, sesuatu apa yang akan kita rancang dalam bentuk fisik atau konsepnya itu seperti apa gitu. Nah, untuk berbicara tentang konsep maupun eh, menggambarkan sebuah sistemnya, nah kita menggunakan empat cara, yaitu tadi kelas merupakan kumpulan dari beberapa objek yang memiliki atribut dan operasi yang sama. Nah, yang kedua, antarmuka atau interface merupakan kumpulan dari operasi yang diciptakan dalam sebuah kelas. Nah, yang ketiga, kolaborasi atau collaboration merupakan jenis interaksi yang dilakukan oleh kelas. Nah, yang keempat, use case merupakan sebuah rangkaian atau uraian sekelompok dan saling terkait dengan yang lain. Nah, berarti ketika kita ingin merancang menggunakan bahasa UML atau menggunakan UML, kita harus tahu yang pertama dulu things atau sesuatu. Nah, untuk membangun sesuatu ini, untuk mendapat gambaran untuk sesuatu ini, kita gunakan caranya seperti empat tadi. Ada yang caranya pertama kelas, kumpulan dari beberapa objek, kita kumpulkan dulu objek-objeknya. Nah, yang memiliki atribut yang saling berhubungan. Nah, udah dapat kita kelas, baru kita kembangkan lagi antar muka. Antar muka berarti kumpulan dari operasi yang diciptakan dari sebuah kelas. Berarti udah kita naik tingkatan. Dari tadi kita lihat dulu objek-objeknya, kita kumpulkan objeknya, kita dapat kelas. Setelah kita dapat kelas, kita kumpulkan kelasnya, kita dapat antar mukanya atau interface-nya. Setelah kita dapat interface, baru kita buatlah kolaborasinya. Berarti interaksi antara sebuah kelas tadi, antara kelas A, kelas yang A dengan kelas yang B. Nah, kemudian setelah kita dapat kolaborasi, masuklah kita menggunakan use case, sebuah rangkaian atau uraian sekelompok
dan saling terkait dengan yang lain gitu. Kemudian cara yang kedua, kemudian ada yang namanya jenis-jenis diagram yang disediakan UML. Nah, pertama itu ada diagram kelas, diagram objek, diagram use case, dan keempat itu diagram deployment. Nah, kalau dari saya sendiri, yang paling sering digunakan itu adalah ini, diagram use case. Kalau diagram kelas sama diagram objek itu eh, nggak terlalu sering dipakai. Karena use case ini dialah ibaratnya ujung dari bahasa UML. Nah, kita bahas satu persatu. Diagram kelas merupakan diagram statis yang menjelaskan tentang himpunan dari kelas-kelas yang ada, antar muka dari sebuah kelas, kolaborasi, dan relasi. Nah, yang kedua, diagram objek merupakan diagram yang menjelaskan tentang objek-objek yang ada dan hubungan atau relasi yang terjadi antar objek. Nah, kalau tadi kelas, berarti dia hubungan antara kelas-kelas. Kalau dia objek, berarti menghubungkan antara setiap objek. Berarti kalau tadi kelas, di dalam kelas ini ada yang namanya tadi objek atau atribut kan, beberapa objek memiliki atribut dan operasi yang sama. Berarti di dalam diagram kelas ada hubungan antar kelas. Kalau dia dalam objek ada hubungan antar objek-objek yang ada gitu. Nah, kalau diagram use case merupakan jenis diagram yang menjelaskan aktor yang ada dalam satu sistem atau dengan kata lain dilakukan oleh sistem. Aktor mewakili pengguna atau sistem yang berinteraksi dengan sistem yang dimodelkan. Nah, diagram use case ini penggambarannya itu seperti uh, kita sebagai pengguna. Nah, untuk uh, seperti menggambarkan dia sedang menggunakan sistem yang akan kita kembangkan. Jadi kita langsung buat contoh kasus atau studi kasus bagaimana fungsi dari sistem yang akan kita kembangkan menggunakan aktornya langsung gitu. Jadi kita gambarkan konsepnya menggunakan diagram use case. Nah, kalau diagram kelas tadi kan kita menghubungkan kelas-kelas nih. Kelas itu kan berarti di dalamnya ada objek-objek kan gitu. Kalau diagram objek berarti hubungan antar objek. Kalau diagram use case langsung aktornya itu atau penggunanya itu langsung berhubungan dengan sistem, tapi secara gambaran, bukan secara langsung. Nah, nanti kalau secara langsung setelah kita implementasikan sistem yang sudah kita kembangkan. Kemudian, diagram deployment ini merupakan jenis diagram yang menggambarkan konfigurasi saat aplikasi dijalankan dalam bentuk format .executable. Nah, ini ketika sistemnya sudah selesai, kemudian dia ingin diuji coba. Makanya menggambarkan konfigurasi saat aplikasi dijalankan, menggambarkan pengaturan, menggambarkan pengembangan gitulah. Itulah diagram deployment. Jadi, diagram deployment ini dia uji coba dijalankan aplikasinya apakah ada bug itu terjadi kesalahan. Nah, terjadi kesalahannya di mana, di bagian mana. Nah, itulah untuk si diagram deployment. Kemudian nah, kita masuk di halaman 18 tentang kebutuhan dalam sistem. Ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu analis dan desain sistem, yang kedua rekayasa kebutuhan. Nah, analis desain sistem ini, desain sistem merupakan sebuah konsep dasar yang digunakan untuk melakukan proses perancangan sistem dengan menggunakan pendekatan konsep pemodelan berorientasi objek. Jadi, ketika kita ingin yang namanya melakukan pengembangan atau membuat sebuah sistem, kita ada pertamanya itu menganalisis dulu. Kemudian setelah kita menganalisis, kita baru mendesain sistem. Nah, desain sistem merupakan sebuah konsep dasar yang digunakan untuk melakukan proses perancangan. Setelah kita desain, kita kan dapat nih gambaran sistem yang akan kita rancang. Itulah merupakan dasar yang digunakan untuk kita melakukan proses perancangan. Setelah kita analisis tadi, kita cari tahu dulu apa yang menjadi permasalahannya. Setelah kita dapat permasalahannya, kemudian kita gambar. Contoh logikanya gini, kita mau bangun rumah, ya kan, kita mau bangun rumah.